Setelah itu Aminah pun hamil seperti biasa, genap 9 bulan 10 hari seperti yang diceritakan dalam kitab Barzanji. Bab kisah walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah. Sesungguhnya apabila telah sampai usia kandungan Aminah 9 bulan 10 hari, siap untuk melahirkan baginda Rasulullah Muhammad yang suci, kemudian Allah mengutus 2 ruh yang teramat mulia, Asiyah wa Maryam, fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Allah mengutus Maryam dan Asiyah menjadi bidan persalinan Rasulullah. Begitu setelah bersalin tidak merasakan sakit. Riwayat Anas ibni Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wulida makhtunan, aku saat dilahirkan sudah dalam keadaan terkhitan. Jadi riwayat dari Sirah Nabawiyah mengatakan Rasulullah sudah dilahirkan dalam keadaan berkhitan. Tapi dalam riwayat Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Rasulullah dikhitankan di usia 7 hari. Terserah mau pakai yang mana, dua-dua dalilnya ada. Saya pribadi meyakini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wulida makhtunan, aku dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan. Yang mau meyakini dikhitan setelah dilahirkan usia 7 hari, itu ada juga dalilnya. Tapi saya meyakini beliau sudah dikhitan saat beliau dilahirkan. Jadi dua-dua punya dalil, tak boleh lagi perang. Kemudian setelah dilahirkan, adatnya orang Arab, bayi itu disusukan kepada wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang baik budinya, dan tidak memberikan susu hewan. Padahal di Arab sapi banyak, kambing banyak, unta banyak, tetapi Rasulullah dan orang-orang di Arab nggak pernah mau memberikan susu binatang sebelum sampai batas 2 tahun. Bahkan Rasulullah berkata, apabila kalian makan daging hewan, jangan lebih dari 3 hari. Apabila lebih dari 3 hari, maka sifat hewan itu akan menurun pada kalian. Apabila kalian memakan daging unta, daging lembu, berwuduklah, fatawaddau, maka berwuduklah kalian, karena unta dan lembu adalah pendendam. Tadi kita di sini makan apa? Kampiang ya. Nah, jadi kalau makan lembu sama unta, Rasulullah bilang suruh berwudu. Kenapa? Karena unta dan lembu adalah pendendam. Nggak boleh lebih 3 hari berturut-turut makan daging. Sifat daging hewan itu akan turun kepada yang memakannya. Begitu juga dengan sifat air susu. Tapi sekarang berapa banyak ibu-ibu anak-anak dia dengan suaminya, tetapi susu yang diberikan susu lembu, menurun sifat itu. Makanya banyak anak-anak sekarang, cobalah tegur yang biasa minum itu SGM 2, SGM susu sapi lah. Saat dia sedang main HP, jangan asik main HP, besok sekolah keluar lembung sapinya. Itu turunan lembu tuh. Kenapa? Karena sifat lembu diwarisi oleh anak yang meminum susu sapi. Makanya jangan biasakan berikan anak susu sapi sebelum dia lewat 2 tahun. Jangan. Kenapa? Karena Allah memberikan keindahan dalam kaidah bersusu. Seorang ibu yang menyusukan anaknya, maka dia tahu kapan anaknya merasa haus. Waktu kami di Arab Saudi, di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah, ada seorang TKI. Setiap 2 jam sekali dia masuk ke WC. Begitu dalam WC, dia lama duduk di WC sampai 15 menit sampai setengah jam. Terakhir karena dia nggak ngerti bahasa Arab, diceramahi sama majikannya, dia pun nggak ngerti. Majikannya nanya ke kami, tolong kau tanya sebentar kalau bahasa kita. Ngapain dia di WC setiap 2 jam? Kok lama kali dia di WC sampai 15-30 menit? Kami tanya, ibu, majikan ibu nanya, kenapa ibu kok lama kali?
di WC dan sebentar-bentar masuk WC. Kemudian ibu itu menjawab, "Nah, udah tua orangnya. Waktu itu saya masih terlalu muda makanya dipanggil Nah, sekarang pun masih muda." Senyumnya nggak usah gitu kali. Ada. Nah, saya sebelum kemari saya sempat melahirkan anak. Dan setelah saya melahirkan, saya sempat susukan dia 6 bulan. Tapi karena ekonomi saya lemah, saya jadi TKI, saya sampai kemari. Dan setiap kali dia haus nak, di Indonesia sana dia, dada saya keras nak. Iya atau tidak? Kalau ibu yang sering menyusui, kalau dadanya keras, itu berarti anaknya sedang hamil. Itu keajaiban yang Allah berikan. Cuma dideteksi dan diketahui oleh ibu yang menyusui. Tapi sekarang bukan susu ibu yang keras, susu sapi. Tiba-tiba susu sapi itu mengeras. Susu sapinya bilang, anakku sedang haus ini. Kenapa? Karena kita kebanyakan memberikan susu sapi kepada si anak. Padahal sejarah di kehidupan Rasulullah, begitu Rasulullah dilahirkan, dikumpulkan semua bayi di tanah Arab. Di kota Makkah dikumpulkan ada 12 bayi. Kemudian dipanggil orang suku pedalaman. Kalau dulu namanya suku Bani Sa'ad, suku pedalaman. Wanitanya wanita pekerja, berladang, berkebun, nanam kambing. Sehingga mereka tak sempat mengupat, tak sempat menggibah karena sibuk bekerja. Dikumpulkan 12 bayi, dikirim utusan ke Bani Sa'ad. Ambil bayi-bayi yang ada di kota Makkah, susukan oleh kalian. Berangkat orang Bani Sa'ad 13 orang. Begitu berangkat 13 orang, adalah di tengah-tengah rombongan itu seorang wanita dengan suaminya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Berangkat. Yang menarik, Halimatus Sa'diyah pergi bersama dengan suaminya menunggangi seekor keledai yang sudah sangat kurus dan seekor unta yang sakit-sakitan dan sangat kurus. Sehingga rombongan yang lain, kawan-kawannya semua sudah cepat jalannya. Masuk semua kawan-kawannya ke kota Makkah. Halimatus Sa'diyah masih tertinggal di belakang. Kemudian karena duluan masuk kawan-kawannya, mula-mulanya semua kawan-kawannya menjumpai Muhammad. Ya Allah bu, cantik kali anak ibu, siapa namanya Muhammad? Kalau kamu menyusukannya bagaimana? Disaut-saut sama Aminah. Boleh, tapi anak saya yatim, nggak punya ayah. Semua rombongan wanita yang pertama sampai nggak jadi ngambil Nabi Muhammad. Kenapa? Karena anak yatim yang disusukan upahnya kecil. Mereka semua balik mengambil anak-anak lain. Tiba setelah semua anak habis diambil oleh yang lebih dahulu datang,